Sebelumnya, perkenalkanlah dahulu, nama saya Nikmatus Sa'diyah, NIM 2301 01850. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang filsafat pendidikan Islam, yaitu tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ontologi sendiri itu apa sih pengertiannya? Ontologi yaitu terdiri dari dua suku kata, yakni ontos dan logos. Ontos berarti suatu yang berwujud, dan logos berarti ilmu. Jadi, ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada, yaitu ilmu apa yang akan kita pelajari. Kemudian, epistemologi. Secara etimologi, epistemologi berasal dari kata Yunani, yakni epistem, yang berarti pengetahuan. Sedangkan logos sendiri yaitu berarti perkataan, pikiran, pengetahuan, dan ilmu. Jadi epistemologi di sini yaitu cabang filsafat yang mempelajari tentang cara atau proses terjadinya ilmu tersebut, yaitu bagaimana cara kita mempelajarinya. Terus aksiologi, yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu aksio yang artinya sesuai atau wajar, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, aksiologi dapat diartikan sebagai teori nilai atau nilai tujuan atau manfaatnya. Nah, dapat disimpulkan di sini yaitu ontologi yaitu hakikat, yaitu ilmu apa yang akan kita pelajari. Kemudian epistemologinya yaitu bagaimana cara kita mendapatkan ilmu. Dan yang terakhir yaitu aksiologi. Setelah kita mendapatkan ilmu itu, yaitu tujuannya itu apa, nilai guna atau manfaatnya. Di sini saya akan mencontohkan sebagai ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid itu sebagai ontologinya. Kemudian epistemologinya yaitu bagaimana cara kita mendapatkan ilmu tajwid, yaitu dengan cara kita mempelajari di bukunya, membacanya sendiri, atau dengan cara kita bertanya kepada guru TPQ. Kemudian yang aksiologinya yaitu setelah kita mempelajari ilmu tajwid, manfaatnya yaitu untuk apa? Yaitu setelah kita mempelajari ilmu tajwid, yaitu manfaatnya supaya kita lebih lancar membaca Al-Quran dan mengetahui lebih dalam ontologi peserta didik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Semua makhluk hidup pada dasarnya adalah peserta didik, sebab dalam Islam makhluk hidup sebagai murabi, mu'alim, dan mu'adzib. Dan Allah pada hakikatnya adalah pendidik bagi makhluknya. Dalam arti khusus, peserta didik adalah al-insan, al-basar, atau Bani Adam. Di definisi ini, peserta didik diposisikan sebagai makhluk yang tersusun dari jasmani dan rohani. Peserta didik yaitu makhluk yang diturunkan dan dikembangbiakkan oleh Nabi Adam. Peserta didik adalah makhluk yang memiliki tugas untuk memakmurkan muka bumi di dunia, diberi kelebihan dan keistimewaan yang berbeda dari makhluk lain, yaitu kecerdasan akal, kepekaan hati yang bisa merasakan sesuatu yang diperbuat. Selanjutnya yaitu epistemologi. Sifat utama yang harus dimiliki peserta didik adalah sifat suci, yaitu suci secara jasmani dan rohani. Karena sifat itu harus dimiliki peserta didik sebelum menuntut ilmu. Jika sifat suci belum dimiliki, peserta didik dalam menuntut ilmu hanya akan mengotori jasmani dan rohani. Kemudian yang terakhir yaitu aksiologi. Aksiologi adalah sebuah tujuan atau manfaat dari suatu ilmu yang dikaji. Sedangkan tujuan yang harus dipenuhi atau yang harus dicapai peserta didik dalam konsep pendidikan Islam adalah tercapainya akhlakul karimah atau mencapai manusia yang berakhlakul karimah, berkepribadian Islam yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.